Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih karena kami masih bisa bernafas pagi hari ini dan kami bisa bangun dari tidur. Pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat memberi kekuatan bagi kami dan dapat menuntun jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu hidup yang berkenan pada Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 1-12. Kehidupan yang menyenangkan Allah. Akhirnya saudara-saudara, kami meminta dan menasihati kamu dalam Tuhan Yesus supaya seperti yang sudah kamu terima dari kami tentang bagaimana kamu harus hidup dan menyenangkan Allah, lakukanlah itu lebih lagi. Sebab kamu tahu perintah-perintah apa yang kami sampaikan kepadamu melalui kuasa Tuhan Yesus. Sebab inilah kehendak Allah pengudusanmu bahwa kamu harus menjauhkan diri dari percabulan, bahwa kamu masing-masing tahu bagaimana menguasai tubuhmu sendiri dalam kekudusan dan kehormatan, bukan dalam gairah yang penuh nafsu seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, supaya jangan ada seorang pun yang melanggar dan menipu saudaranya dalam hal ini, sebab Tuhan adalah pembalas dari semua ini, seperti yang kami beritahukan sebelumnya dan kami peringatkan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk ketidakkudusan, melainkan untuk kekudusan. Oleh sebab itu, siapapun yang menolak ajaran ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang memberikan Roh Kudus-Nya padamu. Namun tentang kasih persaudaraan, kamu tidak membutuhkan seseorang untuk menuliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah diajar Allah untuk saling mengasihi. Bahkan kamu telah melakukannya kepada semua saudara yang ada di Makedonia. Akan tetapi saudara-saudara, kami memintamu dengan sangat supaya kamu melakukannya lebih lagi. Dan berusahalah untuk hidup dengan tenang, uruslah urusan-urusanmu sendiri, dan bekerjalah dengan tanganmu sendiri, seperti yang telah kami perintahkan kepadamu, supaya kamu dapat menjalani hidup dengan pantas di hadapan orang-orang luar dan tidak kekurangan apa-apa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hidup Anda berkenan kepada Allah? Apakah hidup yang berkenan kepada Allah itu hanya berkaitan dengan masalah ibadah? Apakah orang yang rajin beribadah di gereja, rajin berdoa, dan rajin membaca Alkitab sudah pasti hidupnya berkenan kepada Allah? Walaupun benar bahwa hidup yang berkenan kepada Allah itu menyangkut kedekatan relasi dengan Allah, relasi yang sehat dengan Allah pasti terungkap dalam hubungan dengan sesama. Yang pertama, bahwa hidup yang berkenan kepada Allah pasti melalui proses pengudusan di pasal 4 ayat 3-8. Dalam perjanjian baru, khususnya dalam kisah para rasul dan surat-surat Rasul Paulus, orang-orang percaya sering disebut sebagai orang-orang kudus. Sebutan ini menunjuk kepada status orang percaya yang telah dikuduskan melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Status kekudusan ini harus direalisasikan melalui proses pengudusan tingkah laku yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Salah satu aspek pengudusan adalah menjauhi percabulan. Hubungan seks tidak boleh dilakukan secara bebas, melainkan hanya boleh dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita. Selain itu, Bapak Ibu Saudara, hubungan seks harus dilandasi oleh penghargaan atau penghormatan, bukan dilandasi oleh keinginan
memuaskan hawa nafsu. Hal ini berarti bahwa orang percaya tidak boleh meniru gaya hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ingatlah bahwa praktek penyembahan berhala yang dilakukan orang-orang non-Yahudi pada masa itu seringkali disertai dengan praktek seks bebas. Apakah Anda saat ini sudah menjalani hidup dengan kekudusan? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup yang berkenan kepada Allah tercermin dalam kasih terhadap sesama. Pasal 4 ayat 9-12. Bila tidak waspada, maka kecenderungan mengutamakan kepentingan diri sendiri akan menyingkirkan kasih terhadap sesama. Padahal saling mengasihi adalah ciri pengikut Kristus. Ungkapan kasih persaudaraan bukan hanya dilakukan melalui perhatian dan pemberian kepada orang lain, tetapi juga harus dilakukan dengan menjalani hidup yang bertanggung jawab, yang membuat kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Sebagai contoh, bila kita tidak mau bekerja, kita memerlukan bantuan orang lain, sehingga kita menjadi beban bagi orang yang menyayangi kita. Pertanyaannya adalah, apakah mengasihi orang lain sudah menjadi gaya hidup kita saat ini? Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita semua, dan marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami agar kami tetap menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Bapa di sorga, kami akan masuk dalam berbagai kegiatan kami hari ini. Kiranya apapun yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya apa yang kami pikirkan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sertai usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Pimpin langkah-langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.